Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali kami menjumpai Anda kembali, tentunya kali ini dalam Melintas Banua Sepekan edisi Minggu 13 Agustus 2023. Kami harapkan Anda tetap selalu semangat mengikuti serangkaian berita yang kami sajikan selama satu pekan ke depan ini. Bersama Selianti Rizni, kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, puluhan ibu-ibu dan mahasiswa mendatangi gedung DPRD Banjar guna menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pelayanan PT Air Minum Intan Banjar di Kecamatan Kertakhanyar yang dianggap buruk. Pengunjuk rasa menuntut permasalahan ini cepat diselesaikan karena selama ini terkesan berlarut-larut. Sementara itu, bayar elit air sulit. Begitulah tulisan salah satu spanduk yang dibawa para ibu warga Tembikar saat berdemo di depan gedung DPRD Banjar. Meski telah bertemu anggota Dewan dan perwakilan PT AM Intan Banjar, ada sedikit kekecewaan karena tidak bertemu Bupati Banjar. Pengunjuk rasa yang didominasi kaum ibu warga Komplek Geraha Tembikar Permai, Villa Mahantas, Pesona Berlian, Fadilah 5, dan Komplek Cahaya 3A, Kertakhanyar, serta puluhan mahasiswa menyambangi gedung DPRD Banjar pada Kamis pagi. Kedatangan mereka guna menyampaikan protes atas layanan PT Air Minum Intan Banjar di wilayah tersebut. Bukan hanya PT Air Minum Intan Banjar yang jadi sasaran pendemo, DPRD Kabupaten Banjar juga tak luput dari teriakan protes karena selama ini dianggap diam atas keluhan warga Kertakhanyar. Sambil membawa botol dan jerikan berisi air keruh yang mereka sebut air ledeng, para pendemo meminta agar permasalahan tersebut bisa dituntaskan. Menanggapi protes warga, Ketua DPRD Banjar M. Raufiki menegaskan pihaknya akan mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi warga dan siap melakukan evaluasi pada PT AM Intan Banjar. Yang ada di Kertakhanyar yang intinya adalah air, sumber kehidupan mereka tidak lancar selama 5 tahun ini. Tadi kita juga sudah memanggil PDAM Intan Banjar. Mereka berjanji dalam 5 bulan semua masalah ini akan beres. Ada kendala teknis beberapa, misalkan kata mereka tadi booster yang terlalu kecil, yang kedua terkendala pipa, dan mereka berjanji tadi dalam waktu 5 bulan ini juga harus beres semuanya. Bagi saya tadi, kayak saya bilang, janji ini adalah utang. Jadi kita bikin kesepakatan hari ini, kalau memang dalam waktu 5 bulan nanti tidak bisa terlaksana, maka kita akan evaluasi. Kita akan keras nih kepada PDAM kalau memang dalam waktu 5 bulan ini tidak bisa terlaksana. Yang jelas bahwa di komposisi kepemilikan saham PDAM Intan Banjar itu 51%-nya kan Kabupaten Banjar. Nah, jangan sampai wilayah Kabupaten Banjar yang misalkan berbatasan dengan Banjarmasin ini terkendala air. Bikin malu kita ini dan kasihan masyarakat. Karena menurut saya air dan listrik itu esensial buat kehidupan. Tanpa air mereka tidak bisa hidup. Sementara itu, pihak PT AM Intan Banjar berjanji akan melakukan cek ke lapangan untuk mengetahui langkah-langkah selanjutnya. Secara ini kami apa yang dituntutkan itu kami akan siap lah melaksanakan. Apa siapnya gimana tuh Pak? Tentunya tadi program kami sudah siapkan dan 5 bulan ke depan kami sudah mulai bergerak melakukan kegiatan-kegiatan lain. Ini kan air sulit didapat Pak ya. Ada yang keruh, ada yang warnanya macam-macam. Gimana nih pandangan Pian sendiri Pak? Kita ngecekkan lapangan dulu karena dari sumbernya bagus bersih. Nah, berarti kalau nyampe berarti ada sesuatu hal yang perlu kita pengecekan lapangan. Apakah dari kemarin-kemarin tidak ada peninjauan Pak? Mungkin karena sangat luasnya dan biasa. Soalnya hari-hari kawan-kawan kita ada di sana. Diketahui aksi demo ini dilakukan warga Tembikar menjelang rapat paripurna DPRD Banjar di bawah kawalan puluhan personil Polres Banjar dan Satpol PP yang berjaga di sekitar gedung wakil rakyat tersebut. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sejumlah spanduk dibawa pelanggan PT Air Minum Intan Banjar berisi unek-unek dan keluhan terhadap pelayanan perusahaan penyuplai air bersih di wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru itu. Menurut penuturan warga, kondisi ini telah terjadi bertahun-tahun sejak menjadi pelanggan PT AM Intan Banjar. Air bersih sulit mengalir
di tempat tinggal mereka. Kendati aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Kertakanyar telah disampaikan kepada Ketua dan anggota Dewan, serta Direktur Umum PTAM Intan Banjar untuk mendengarkan langsung keluhan warga perihal distribusi air bersih ini. Padahal Pemkab Banjar merupakan pemegang saham mayoritas dari perusahaan tersebut. Kami bisa mata-mata bisa menyampaikan keluhan dan juga tuntutan kami daripada di provinsi kemarin. Kalau keterkaitan dengan pemerintah sendiri yang Bupati tidak bisa hadir gimana? Kecewa Bang sebujurnya, karena pemilik saham terbesar kan dari Intan Banjar ini dari Pemkab Kabupaten Banjar sebesar 51%. Ulun berharap sebenarnya Bupati ikut turun ke lapangan meninjau langsung warganya, walaupun kami di perbatasan, tolong jangan dianaktirikan. Kami juga adalah bagian dari warga Kabupaten Banjar di daerah perbatasan. Ya kalau bisa Bupatinya jalan-jalan lah ke sana. Bu, terkait yang 5 bulan tadi Bu, apakah ada perjanjian dari digratiskan Bu? Untuk yang masalah digratiskan tadi dari Intan Banjarnya meminta waktu 1 minggu untuk mengatur kesepakatan, mungkin kesepakatan dulu di atas sana sama direksi yang lain. Airnya gimana Bu? Airnya gimana? Tirang, Pak, kayak kopi. Banyak kan kalau dipakai bau. Sama sekali. Itu sejak kapan Bu? Itu sejak berapa bulan yang lalu. Sampai sekarang mula? Sampai sekarang mungkin datang tangki ini aja yang ada yang bersih. Yang datang tangki dibantu dengan tangki. Yang di rumah berapa orang Bu? 5. 5. Mencukupi gak dari anak tuh Bu? Tidak cukup, Pak. Dari yang banyak yang Sampai banyu bawah rumahan kan dipakai untuk mandi, cuci, basuh. Tuntutan pendemo yang kebanyakan berprofesi ibu rumah tangga ini yakni meminta pihak terkait untuk sesegera mungkin meningkatkan pelayanan agar bisa dinikmati warga Komplek Geraha Tembingkar Permai, Fadilah 5, Cahaya 3A, Villa Mahantas, Tembikar Asri 2, Pesona Berlian, serta wilayah terdampak lainnya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, setelah melakukan verifikasi administrasi terhadap bakal calon legislatif, membuat KPU Kota Banjarmasin mengklasifikasikan ada bacalek yang tidak memenuhi syarat hingga diberi waktu perbaikan sampai 11 Agustus mendatang. Sementara itu kelengkapan surat menyurat seperti surat keterangan dokter, surat keterangan pengadilan, ataupun kesalahan nama yang tak boleh disingkat adalah berkas yang harus diperbaiki agar lengkap dan sempurna. Komisi Pemilihan Umum KPU Banjarmasin sudah menyelesaikan verifikasi administrasi bakal calon legislatif Bacalek. Hasilnya 29 Bacalek DPRD Banjarmasin dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Supaya proses pencalonannya sampai ke tahap berikut, kepada Bacalek TMS diharuskan melakukan perbaikan dengan jangka waktu 6 hari ke depan, yakni memperbaiki dokumen hingga 11 Agustus 2023 mendatang. Keterangan ini seperti disampaikan Ketua KPU Banjarmasin Rusnailah Minggu 6 Agustus tadi. Tanggal 6 sampai 11 Agustus. Jadi nanti di 6 Agustus, 6 sampai 11 Agustus itu pun tidak hanya perbaikan dokumen yang bisa dilakukan oleh parpol, namun juga bisa dilakukan penggantian calon, perubahan nomor urut, perubahan dapil, ataupun perubahan lembaga atau partai yang mengusung. Ya, itu. Bacalek yang dinyatakan TMS tersebut rata-rata bermasalah dengan berbagai surat keterangan. Selama masa perbaikan tersebut, parpol juga mendapat kesempatan melakukan pergantian calon, perubahan nomor urut, perubahan daerah pemilihan atau dapil, hingga perubahan parpol. Harapannya 690 bacalek yang didaftarkan sejak awal dapat memenuhi persyaratan. Murtasyah, Banjar TV. Proses verifikasi administrasi tahap 2 untuk bacalek DPRD Kota Banjarmasin dinyatakan telah selesai, dan dari 690 berkas bacalek, sekitar 29 berkas diantaranya dianggap tidak memenuhi syarat atau TMS. Ketua KPU Banjarmasin mengungkapkan hasil verifikasi persyaratan bacalek disampaikan ke masing-masing partai politik karena tidak memenuhi syarat atau TMS seperti kekurangan kelengkapan syarat administrasi,
Contohnya seperti surat keterangan dokter, surat keterangan pengadilan, atau kesalahan nama yang tak boleh disingkat hingga harus diperbaiki agar lengkap dan sempurna. Kebanyakan itu mereka adalah dari surat keterangan, ya, berbagai surat keterangan. Baik itu keterangan dokter yang sebenarnya sederhana aja. Dan kami juga sudah melakukan klarifikasi ya. Klarifikasi juga biar bisa pengadilan. Jadi ada juga surat keterangan dari pengadilan yang namanya itu salah gitu. Ada juga yang surat kesehatan namanya itu yang harusnya tidak disingkat itu ya. Kita yakin aja sih itu semuanya bisa aja dilengkapi gitu asal yang bersangkutan itu benar-benar berusaha ya. Perbaikan terhadap 29 berkas TMS berlaku hingga 11 Agustus mendatang. Murtasiah, Banjar TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Sekretariat DPRD Banjarmasin bagikan bendera merah putih kepada pengguna jalan yang sedang melintas di kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Sementara itu pemirsa, berdasarkan pengamatan di beberapa tempat, termasuk di kawasan Jalan Protokol Lintas Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, terlihat masih banyak yang belum memasang bendera merah putih jelang hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Menuju peringatan ke-78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin melaksanakan gerakan membagikan bendera merah putih kepada masyarakat, khususnya kepada pengguna jalan yang sedang melintas di kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Bagi-bagi bendera merah putih ini, selain sesuai instruksi Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, juga untuk meningkatkan nilai dan semangat patriotisme. Seperti disampaikan Sekretaris DPRD Banjarmasin Iwan Restianto di sela kegiatan belum lama tadi. Pelaksanaan kan sesuai dengan instruksi dari Bapak Wali Kota. Jadi kita berinisiatif untuk membagikan bendera untuk dipasang oleh masyarakat untuk memeriahkan di bulan Agustus nantinya sebagai semangat kemerdekaan untuk mengingat kembali jasa-jasa pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberi semangat kepada masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus meningkatkan nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Murtasiah, Banjar TV. Tanpa bermaksud mengurangi arti gerakan membagikan merah putih dilakukan berbagai pihak, ternyata di beberapa kawasan strategis masih belum semua toko, rumah, kantor, atau tempat usaha memasang bendera merah putih. Seperti yang terlihat di kawasan Jalan Protokol Lintas Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah melewati Kota Banjarmasin, tepatnya di sekitar Jalan Pangeran Hidayatullah, masih belum merata memasang bendera merah putih selama sebulan penuh. Padahal pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara, sudah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah hingga sampai ke RT dan RW untuk memasang bendera merah putih di tempat-tempat yang dianggap strategis jelang HUT ke-78 kemerdekaan RI. Harapannya nilai dan semangat patriotisme berbangsa dan bernegara di daerah ini tidak semakin luntur hanya karena kemajuan dan perkembangan zaman. Kamarul Hidayat, Banjar TV. Pemirsa, sesaat lagi akan kita simak bersama promo tukar tabung Braikas. Tetaplah bersama kami.